فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan khilafah. Asal makna dari kata khilafah itu apa? Indak ya Abdurrahman Riau. Pengganti. Dan asal muasal penyebutan khilafah sebagaimana makna dasarnya, yaitu sebagai pengganti. Yaitu pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari Madinah untuk safar, baik itu umrah, haji atau perang. Dan di antara sahabat yang pernah ditunjuk untuk menjadi pengganti Nabi di Madinah, mengurus urusan-urusan kaum mukminin di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam safar, siapa? Iqbal. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adapun khilafah yang kita bahas di sini, ikhwan, lebih khusus daripada makna tadi, yaitu mereka-mereka yang menjadi pimpinan kaum mukminin setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan siapa? Muhammad Aceh, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau digelari dengan apa? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maksudnya apa? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Nah, makanya setelah Abu Bakar wafat, kemudian beliau menunjuk Umar. Berarti Umar sebutannya apa? Indaka Abdul Hakim. Nah, diurutkan dulu penyebutan awalnya sebelum disingkat seperti itu. Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan terlalu panjang. Makanya kemudian penyebutan setelah Abu Bakar, yaitu dimulai dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya. Untuk para khulafa dipanggil dengan Abah Abdurrahman Aceh, Amirul Mukminin. Baik. Itu sejarahnya. Dan penetapan kekhalifahan atau wulatul amr dalam Islam, baik, sah dengan 3 cara. Apa saja, Uwais? Yang pertama dengan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya dengan nas, atau terkadang diungkapkan dengan ungkapan istikhlaf. Istikhlaf yaitu ditunjuk sebagai khalifah oleh khalifah sebelumnya, ditunjuk sebagai penguasa oleh penguasa sebelumnya. Ini istikhlaf. Yang kedua apa, Hamzah? Dengan syura, yaitu ijtima'
ahli al-halli wal 'aqdi. Nah, yaitu dengan kesepakatan para ulama atau kesepakatan mereka-mereka yang telah ditunjuk untuk bermusyawarah dalam menetapkan khalifah. Secara mudahnya dengan syura, dengan permusyawaratan. Tapi yang bermusyawarah bukan hanya bukan orang-orang sembarang, tapi memang orang-orang yang terpilih. Sebagaimana ditunjuknya siapa melalui cara kedua ini, Muhammad Aceh Asani, Muhammad. Bedakannya gimana ini kalian berdua? Dibedakan pakai apa ini? Raga. Itu bagus Muhammad tapi. Muhammad siapa ini? Muhammad Raga. Baik. Seperti siapa yang ditunjuk? Jabir. Dengan cara kedua siapa terpilihnya? Apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian cara yang ketiga, Pak Abdurrahman Munah. Jangan sendirian di belakang. Itu Raihan. Siapa yang atau cara yang ketiga dengan apa? Baik, al-qahr wal ghalabah, dengan kekuatan dan apa? Dengan kekerasan. Dengan kekerasan sehingga dia merebut kekuasaan khalifah sebelumnya. Ketika dia menang dan kaum muslimin tunduk kepadanya, maka sah sebagai penguasa, maka ketika itu dia diakui. Baik. Dan untuk cara ketiga ini masuk di dalam, ya kawan, setiap cara-cara yang ada pada masa ini dari cara penetapan pemimpin, penetapan penguasa yang tidak syar'i. Caranya tidak syar'i, caranya terlarang. Kan tapi kapan saja sudah terbentuk, sudah terpilih, seperti misalnya dengan cara pemilu. Ini kan cara yang tidak syar'i. Bukan berarti ketika telah terpilih penguasa kita berhak untuk memberontak, kita tidak taat kepadanya. Ini pemahaman yang keliru. Karena kapan saja telah terpilih, maka hukum yang akan kita pelajari setelahnya tetap berlaku, yaitu as-sam'u wa ta'ah fi ghairi maksiyah, mendengar dan taat pada selain kemaksiatan. Sekarang kita lanjutkan hukmu ta'atil khalifah. Hukum mentaati khalifah. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ta'atul khalifati wa ghairihi min wulatil umuri wajibatun fi ghairi maksiatillah. Mentaati khalifah dan yang lainnya dari para wulatul umur, para waliul amr, para penguasa yang mereka berkuasa atas kaum muslimin, itu wajib pada selain kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya masyhur liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri di antara kalian. Perhatikan perintah ati'u terkait Allah dan Rasulnya, maka fiilnya diulangi, ati'ullah wa ati'ur rasul, menunjukkan ikhwan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Sebab Allah tidak akan memerintahkan kecuali perkara yang baik dan bermaslahat.
Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan kecuali perkara yang Allah ridhai. Sedangkan ulil amri minkum di sini diatofkan dan tidak diulangi fiilnya, menunjukkan ketaatan kepada ulul amri, ketaatan yang terbatas, ketaatan yang ada batasannya. Nah, yaitu terbatas pada perkara-perkara yang ma'ruf. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu diperintahkan pada hal yang ma'ruf. Adapun kemaksiatan, maka ini tidak boleh kita taati. Nah, dan hal ini dinukilkan ijma' ikhwan, sebagaimana antum bisa lihat dalam catatan kaki, ta'atuhu wajibatun fi ghairi maksiyah bil ijma'. Ketaatan kepada ulul amri adalah wajib pada selain kemaksiatan berdasarkan ijma'. Qala Ibnu Hazm fi maratibil ijma' wattafaqu anna al-imam al-wajibatu imamatuhu fa inna ta'atahu fi kulli ma amara ma lam yakun maksiyatan fardun. Baik. Wattafaqu anna al-imama al-wajibata imamatuhu. Baik. Para ulama bersepakat bahwasanya imam yang wajib keimamahannya, yaitu yang telah tetap, telah sah, diakui sebagai apa? Penguasa. Maka ketaatan kepadanya pada semua perkara yang diperintahkan selama itu bukan maksiat adalah wajib. Nah, waliqaulihi ta'ala, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu 'alal muslim fima ahabba wa karih. Ma lam yu'mar bi maksiyah, fa idza amara bi maksiyatin fala sam'a wa la ta'ah. Hadits muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Wajib mendengar dan taat atas setiap muslim pada perkara yang dia sukai ataupun dia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Maka apabila penguasa memerintahkan untuk bermaksiat, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Ini jelas hadis muttafaqun alaih. Wa sawa'un kana al-imamu barran wa huwa al-qa'im bi amrillah fi'lan wa tarkan aw fajiran. Dan hukum ini sama. Apakah imam tersebut yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin kaum muslimin itu adalah seorang yang bar, seorang yang saleh, seorang yang menegakkan perintah-perintah Allah dengan melakukan perintah maupun meninggalkan larangan. Ini jelas wajib ditaati. Ataupun pemerintah tersebut, imam tadi adalah seorang yang fajir, yaitu seorang fasik. Wa huwal fasik, yaitu seorang yang fasik, yang condong kepada kemaksiatan. Tapi masih muslim. Dia muslim tapi apa? Condong pada kemaksiatan. Tetap wajib ditaati pada perintah-perintahnya yang tidak berupa kemaksiatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini sangat jelas akhwan, dari Auf ibn Malik al-Asy'ari dalam Sahih Muslim. Ketahuilah siapa saja yang berkuasa atasnya seorang penguasa, kemudian dia melihat penguasa tersebut melakukan sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah, dan ini banyak didapati para penguasa. Apakah itu dengan mengambil riswah, mengambil uang sokokan, apakah itu dengan kezaliman, ataukah dengan korupsi, atau dengan hal yang lainnya. Melihat sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah, maka bencilah apa yang dia lakukan dari kemaksiatan kepada Allah.
Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan sekali-kali dia mencabut tangannya dari ketaatan. Baik, tetap jika diperintahkan pada perkara yang ma'ruf wajib untuk mentaati. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal hajj wal jihad ma'al a'immati madiyani nafidan. Haji dan jihad itu bersama dengan para a'immah, yaitu para penguasa. Madiyan, berlaku bersama mereka. Nafidan, dan apa? Dilaksanakan bersama dengan mereka. Naam, haji bersama dengan pemerintah diatur, maka terkait pengaturan haji yang diatur oleh pemerintah, ya kita mengikuti. Naam, baik. Jihad juga demikian, berlaku bersama pemerintah. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun sawa'un kanu abraran aw fujjaran, dan salat Jum'ah di belakang mereka boleh sama saja apakah para penguasa tersebut adalah penguasa yang saleh ataupun yang fasik. Perhatikan ta'liq, hadza mujma'un alaih 'inda ahli sunnah, dan ini perkara yang disepakati di sisi ahli sunnah. Naqala ijma'ahum ghairu wahid minhum, dan telah menukilkan ijma' para ulama ahli sunnah tidak hanya satu orang. Di antaranya Imam Ismail Al-Muzani, yang kedua Al-Imam Ibnu Battah Al-Aqduri dalam Al-Ibana. Kenapa kok kita wajib mentaati penguasa pada hal-hal ini dan mengikuti apa yang telah mereka atur dalam perkara ini? Li'anna mukhalafatahum fi dzalik tujibu syaqqa 'asal muslimin wat tamarrud 'alaihim, karena menyelisih mereka dalam hal tersebut itu akan berakibat memecah persatuan kaum muslimin dan sebagai bentuk pembangkangan terhadap penguasa kaum muslimin. Baik. Qala wal haditsu alladhi dzakarahu al-mu'allif thalathun min asl al-iman ila akhirih dha'if kama ramaza lahu Suyuti fil Jami' as-Saghir, fa fihi rawin qala al-Mizzi innahu majhul wa qala al-Mundhiri fi Mukhtasar Abi Dawud shibhu majhul. Baik. Yang dimaksud adalah hadis dalam apa? Dalam matan. Naam. Baik, ditulis di situ, yaitu pada halaman 195 di kitab kita. Hadis Anas, salatun min aslil iman, al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bidhanbin wa la nukhrijuhu minal islami bi'amal, wal jihadu madin mundu ba'athanillahu azza wa jalla hatta yuqatila akhiru ummatid dajjal. La yumtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Ini syahidnya. Wal imanu bil aqdar, dan telah kita lewati hadisnya apa? Dhaif. Nah, telah didhaifkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, di dalam catatan kaki itu taqaddam takhriju, antum kasih safhah 195, antum tulis di situ sehingga rapi. Telah lewat takhrijnya pada halaman 195. Qala wa salatul khisal al-madhkuratu fihi hiya al-kaffu amman qala la ilaha illallah, wa thaniha al-jihadu madin ila akhirih, wa thalitha al-imanu bil aqdar. Dan 3 perkara ikhwan yang disebutkan dalam hadis tersebut yang merupakan pokok keimanan, yaitu
menahan diri dari membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ini jelas. Sebagaimana pada hadis yang sahih, hadis kisah Usamah bin Zaid, yang dia membunuh seseorang yang didapati di medan perang. Sebelumnya dia membunuh kaum muslimin yang banyak. Dia sangat garang di medan perang. Kemudian diikuti terus oleh Usamah bin Zaid karena dia telah memakan korban banyak. Akhirnya diserang oleh Usamah bin Zaid, musuh saat itu, orang kafir. Nah, ketika hampir dibunuh oleh Usamah bin Zaid, dia mengatakan la ilaha illallah. Antum kalau posisi seperti ini kira-kira gimana? Tadi dia sudah bunuh kawan-kawan kita banyak, 6 korban sudah berjatuhan di tangannya. Kemudian sekarang kita tinggal nebas lehernya, dia kemudian katakan la ilaha illallah. Teruskan atau tahan? Ya, Arif. Baik. Kemungkinan besar kita juga akan berpikir seperti Usamah bin Zaid. Ini orang cuman akal-akalan saja, ya kan? Ingin selamat tok. Nah, nggak benar ini, mesti bilang la ilaha illallah itu cuma bikin selamat. Nanti kalau tidak jadi tak bunuh, dia bunuh aku, ya kan? Pikirannya mesti gitu. Tapi muslim ikhwan harus berhenti pada dalil. Kapan saja kita mendengar orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, kita harus menahan diri dari membunuhnya sampai jelas bahwasanya dia itu melakukan setelahnya yang membatalkannya. Namun saat itu Usamah bin Zaid berijtihad bahwasanya orang ini hanya sekedar takut pedang, sudah mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya diteruskan saja oleh Usamah bin Zaid, dibunuh tetap orang itu. Sampailah berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Usamah bin Zaid dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Usamah bin Zaid adalah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu Nabi betul-betul marah. Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Kamu mau melakukan apa terhadap la ilaha illallah? Apa yang kamu lakukan terhadap la ilaha illallah jika kelak datang di hari kiamat menuntut? Kenapa orang yang mengatakan la ilaha illallah tetap dibunuh? Terus diulang-ulang oleh Nabi sampai Usamah bin Zaid sangat sedih, berangan-angan dia masuk Islam saat itu saja. Nah, menunjukkan apa yang disebutkan di sini, wajib menahan diri dari membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah sampai jelas dia melakukan hal-hal yang membatalkannya. Adapun kalau setelah itu jelas dia melakukan hal yang membatalkan la ilaha illallah, kemudian dihukumi murtad dan telah dimintai tobat, ternyata dia tetap di atasnya, maka hukumnya man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengubah agamanya yang murtad, maka hukumannya adalah mati. Dan tentunya yang menghukum mati adalah pemerintah, jika pemerintah di atas hukum Islam. Wa tsaniya al-jihadu madin ila akhir. Jihad itu berlaku, berjalan bersama dengan umara. Ini jelas. Sehingga jihad itu tidak sembarangan. Oleh karena itulah apa yang dikabarkan oleh semisal Hammas, ini para ulama ahli sunnati wal jamaah mengingkarinya. Nah, karena itu adalah qital fitnah. Baik, dari banyak hal. Dari sisi isti'dad, dari sisi persiapan tidak ada. Nah, jihad talab dalam keadaan tidak ada i'dad yang memadai, ini hanya akan apa? Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Nah, Muhammad dengan persenjataan yang minim mau menghadapi Yahudi yang didukung oleh negeri-negeri Barat, Amerika, Eropa. Nah, sesuatu yang sulit. Tapi mereka tidak mengikuti nasihat para ulama, karena memang bukan perjuangan untuk Islam. Perjuangan mereka bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para ulama menegaskan hampir
hampir mereka ini ya ibarat boneka dari Amerika dan Yahudi, untuk bisa orang-orang Yahudi dan Amerika melancarkan rencana-rencana mereka dalam menyerang kaum muslimin. Dengan sebab Hamas, nah akhirnya punya alasan untuk membumi hanguskan Palestina. Nah, nasallallahu al-afiyata wa salam. Kemudian wasalitha al-imanu bil aqdar, iman terhadap takdir, dan ini jelas termasuk rukun dari rukun-rukun iman. Qala wal khuruj 'ala al-imami muharramun liqauli Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina. Wa alla nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan 'indakum fihi minallahi burhan, muttafaqun alaih. Dan memberontak dengan keluar dari ketaatan atas imam kaum muslimin itu hukumnya muharram. Dan ini juga ijma' ahli sunnah, sebagaimana antum melihat dalam catatan kaki ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wa amal khuruj alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqah zalimin. Dan keluar dari ketaatan terhadap penguasa serta memerangi penguasa, memberontak, itu haram hukumnya berdasarkan ijma' kaum muslimin, walaupun penguasanya tersebut adalah orang-orang yang fasik dan zalim. Selama mereka masih muslim, tidak memperlihatkan kufurun bawah, tidak memperlihatkan kekufuran yang terang-terangan, yang nyata, maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk memberontak. Nah, dan dikatakan oleh Ubadah bin Samit di sini, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Baiatnya apa? Baiatnya diambil baiat untuk apa? Mendengar dan taat pada penguasa. Dirinci fi mansyatina wa makrahina, baik pada perkara yang kami senang, bersemangat padanya, maupun pada perkara-perkara yang kami benci. Wa usrina wa yusrina, dalam sulitnya kami atau dalam waktu-waktu mudah kami, yaitu pada hal yang sulit atau hal yang mudah. Wa atharatin alaina, demikian pula kami wajib mendengar dan taat dalam kondisi apa? Atharah alaina, di mana penguasa lebih mementingkan diri-diri mereka dibandingkan memikirkan rakyatnya. Dan ini banyak terjadi pada para penguasa. Namanya atharah, yaitu mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan kondisi rakyat. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan untuk kami tidak berusaha merebut kekuasaan dari pemegangnya. Illa, kecuali, di sini pengecualiannya antum perhatikan syaratnya. Illa antara kufran bawahan 'indakum fihi minallahi burhan, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang bawah. Kufrun bawah, bawah ay zahiran wadhiha, yaitu jelas sekali, kekufuran yang nampak jelas, yang kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru diperbolehkan untuk keluar dari ketaatan dan mengangkat senjata atas para penguasa dengan syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dengan syarat yang pertama, kaum muslimin punya kemampuan, punya kekuatan, sehingga ada dugaan besar mereka akan menang. Kemudian syarat kedua, mereka telah memiliki penguasa pengganti yang lebih bagus. Syarat ketiga, tidak dikhawatirkan kerusakan yang lebih besar. Makanya syaratnya berat, dan kebanyakan pemberontakan akan berakibat fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Nah, makanya kalau kita perhatikan
Para salaf mereka senantiasa menasihatkan untuk bersabar dalam masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun faman ankara faqad bari wa man kariha faqad salim walakin man radiya wa taba. Rasulullah mengatakan akan ada para penguasa yang kalian akan mengakui, melihat perbuatan-perbuatan ma'ruf mereka dan kalian akan mengingkari perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Ta'rifun wa tunkirun. Maksudnya apa? Kalian akan tahu perbuatan ma'ruf mereka dan kalian akan mengingkari hal-hal yang mereka lakukan berupa maksiat. Faman angkara faqad bari, maka siapa saja mengingkari dia telah berlepas diri. Wa man kariha faqad salim, dan siapa saja membenci dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba, akan tapi yang berdosa adalah yang ridha dan mengikuti kemungkaran-kemungkaran para penguasa. Jadi yang wajib adalah mengingkari atau membenci. Jangan sampai ridha dan mengikuti. Qalu afala nuqatiluhum, tidakkah kami memerangi mereka wahai Rasulullah? Qala la ma sallu. La ma sallu. Tidak selama mereka salat. Tidak selama mereka salat. Tidak boleh untuk memerangi dan memberontak pada penguasa dengan catatan ini. Selama mereka masih salat. Ai man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Maksudnya siapa saja yang membenci dengan hatinya dan mengingkari dengan hatinya. Ini sudah apa? Sudah memenuhi minimal kewajiban. Mengingkari dengan hatinya dan membenci dengan hatinya, dia sudah berlepas diri dan sudah selamat. Wa min fawaidil haditsain anna tarka salati kufrun bawah. Ini diambil dari dua hadis tadi, ikhwan. Di antara faedah-faedah dua hadis ini yaitu siapa saja yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah terjatuh dalam kufrun bawah, kekufuran yang jelas. Apalagi terang-terangan meninggalkan salat ini masuk dalam kufrun bawah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujiz al-khuruj 'ala al-a'immati illa bi kufrin bawah. Ya tidak. Dalam hadis yang awal pada hadis Ubadah, Nabi tidak membolehkan untuk memberontak pada penguasa kecuali dengan sebab adanya kufrun bawah, kekufuran yang jelas. Kemudian di hadis yang kedua yaitu hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, wa ja'alal mani'a min qitalihim fi'las salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan penghalang dari memerangi para umara adalah apa? Ketika mereka melakukan salat. Fadalla ala anna tarkaha mubihun liqitalihim, maka ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat itu merupakan sebab untuk dibolehkannya memerangi mereka. Wa qitaluhum la yubahu illa bi kufrin bawah kama fi hadits Ubadah. Padahal memerangi para penguasa tidak diperbolehkan kecuali dengan sebab apa? Kekufuran yang jelas. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya meninggalkan salat termasuk kekufuran yang sangat jelas. Ini istinbat yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dengan menggabungkan dua hadis tersebut. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil